ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sharing-sharing, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Saya tetap eksis dan cukup, akhirnya dia terpukul juga. Di situ saya tahu bahwa Tuhan juga sayang dia, Tuhan mau pulihkan dia. Dia selesai khotbah, datang seorang jemaat pegang tangan dengan dia dan berkata, khotbah Bapak dahsyat banget. Di situ dia terpukul. Malam Minggu bersinah sama istri jemaat. Hari Minggu berapi-api. Makanya jangan terlalu cepat percaya orang berapi-api. Saya orang pelayanan, jadi saya tahu ngeri-ngeri sedap. Amin, jemaat Glow. Mungkin ini berita duka. Tapi karena tema kita kan berbahagialah orang yang katanya ada yang menatap saya dan melihat saya kayak protes. Katanya bahagia, level kerajaan Allah. Tapi sepanjang khotbah berita duka sudah. Berita duka semua. Oh iya, ini harus dibongkar. Tuhan mau kita bahagia level kerajaan Allah. Makanya yang palsu-palsu harus disingkirkan. Kalau tidak Anda tidak bisa alami ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Esra Soru. Salah satu pendeta yang saya rasa teman-teman sudah familiar dan nggak perlu lagi saya jelaskan ya. Pendeta Esra Soru ini adalah salah satu jagoan yang sedang dikagumi oleh para Laskar Polycardos. Apalagi setelah kemarin Pendeta Esra Soru berdebat dengan Ustadz Kainama. Jadi mereka, para Laskar Polycardos, sedang mengagung-agungkan nama Pendeta Esra Soru yang dianggap berani untuk berdiskusi. Beda dengan pendeta-pendeta lain yang menurut mereka itu cuman ngumpet, cuman besar bacot, tapi nggak berani berdiskusi. Nah jadi aplaus buat Pendeta Esra Soru yang sedang menjadi panutan dari Laskar Polycardos tentunya. Oke, Esra Soru, ini apa yang mau kita bahas? Ya, di kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap sekali lagi, di mana Esra Soru mengatakan teman-teman, mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan Tritunggal atau tidak percaya dengan Trinitas itu ternyata juga selamat. Wow. Ini selamat artinya masuk surga ya teman-teman ya. Karena konsep keselamatan di dalam kekristenan itu artinya Anda masuk surga. Bukan binasa atau masuk neraka. Nah, jadi menurut Esra Soru, orang-orang yang di luar Trinitas itu juga masuk surga. Juga masuk surga teman-teman. Wah ini kan kacau. Kacau sekali gitu. Kalau berani mengatakan orang-orang oneness, ya itu masuk surga.
Ini kan artinya perdebatan selama ini sampai saling mengancam, sampai ngomong kasar, maki-makian, apa gunanya? Kan begitu. Saya nggak tahu ya, ini Esra Soru mewakili dirinya atau semua orang Trinitas. Karena pastinya ini ditentang, kalau menurut saya ya, ini akan ditentang oleh para polisi-polisi teologi. Orang-orang yang merasa satpam-satpam teologi. Karena selama ini mereka selalu membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan orang Wanes. Tiba-tiba Esra Soru bilang, enggak, orang Wanes selamat juga. Nah, ini kan kacau. Jadi untuk apa selama ini kalian diskusi? Untuk apa orang-orang di zaman dulu itu sampai membunuh, membantai orang-orang Wanes? Udah berapa banyak nyawa yang terjatuh, darah yang tercurah, anak-anak yang kehilangan orang tua, karena perang antara Wanes dan juga Tritunggal atau Trinitas ini. Saya nggak tahu ya, ini Esra Soru, apakah nggak berpikir pengorbanan mereka? Apa nggak berpikir perdebatan dari pagi sampai pagi lagi yang dilakukan oleh teman-teman Trinitas dengan orang Wanes, ya, sampai mereka, waduh udahlah, nggak usah dibilang lah, kalian sering nonton ya. Artinya sia-sia saja kalau orang Wanes juga selamat, jadi ngapain dikomplain? Kan begitu. Kalau orang Wanes juga selamat, menurut pandangan Trinitas, jadi untuk apa kalian debat? Kan konyol. Untuk apa debatnya? Jadi ini perlu kita viralkan. Ya, saya menunggu nih jawaban dari teman-teman Trinitas yang lain. Apakah kalian setuju dengan Esra Soru atau malah Esra Soru akan dimarah-marahin? Ya, kita tunggu. Karena menurut saya kalau memang orang Wanes selamat, ya secara pandangan orang Trinitas, maka debat selama ini, pembantaian selama ini itu jadi sia-sia. Jadi sia-sia, kan konyol. Betul tidak? Ini kita sedihkan. Jadi selama ini udah perang begitu besar, ternyata nggak ada nilainya. Ternyata toh masuk surga juga, jadi ngapain gitu? Ngapain Anda sesat-sesatin orang Wanes? Walaupun Esra Soru nggak termasuk ya. Yang suka sesatin itu ya kayak MYM, Deki Ngadas, itu yang hobi nyesatin. Tapi kan sedih. Kalau akhirnya ternyata mereka juga benar. Sekali lagi ya, menurut pandangan Trinitas. Kalau dari pandangan Muslim, ya semua salah teman-teman. Mau kalian apapun ya tetap masuk neraka. Kalau pandangan kami. Ya, pandangan dari pihak Muslim. Orang yang di luar Islam semua pasti neraka. Oke, kita dengarkan dulu Esra Soru ya, bagaimana dia membenarkan hal itu. Malam Pak Esra, saya mau tanya terkait dengan ketika seseorang menjadi percaya, ada Roh Kudus yang memampukan agar orang tersebut mengerti tentang Allah Tritunggal dan sebagainya. Dan jika dikaitkan dengan Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, di ayat ini ada kalimat bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, Tuhan yang seperti apa? Dan semisal di denominasi gereja itu ada konsep pengertian tentang Allah Tritunggal yang salah, seperti ada yang Wanes, Sabellianisme, dan lain-lain. Apakah mereka juga diselamatkan? Mohon pencerahannya Pak Esra, terima kasih. Ingat bahwa syarat keselamatan itu bukan percaya doktrin Tritunggal. Alkitab tidak pernah memberikan itu sebagai dasar. Percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan selamat. Tritunggal itu, doktrin Tritunggal itu masuk ke dalam kategori makanan keras. Ya, makanya itu pelajaran yang sukar. Nah, jadi menurut saya kita harus bisa, kalau orang misalnya punya konsep yang salah tentang Tritunggal, apakah dia selamat atau tidak? Menurut saya kita harus, semua yang punya konsep yang salah tentang Tritunggal, menurut saya kita harus bedakan.
Pertama, apakah kepercayaan mereka tentang Tritunggal itu masih mengandung kepercayaan bahwa Yesus itu Allah sungguh-sungguh, Tuhan sungguh-sungguh, atau tidak? Karena ada yang menolak Tritunggal, tapi percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Dan ada yang menolak Tritunggal, tapi tidak percaya Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Sekarang ngomong saksi Yehova. Apakah saksi Yehova mereka tidak percaya Tritunggal? Apakah mereka percaya Yesus itu Tuhan Allah dalam pengertian sungguhnya? Tidak. Maka menurut saya saksi Yehova tidak selamat. Bagaimana dengan Wanes? Wanes itu percaya bahwa hanya ada satu pribadi. Ya Yesus itu, ya Bapa itu, ya Roh Kudus itu, Sabellianisme. Tapi apakah kalau ditanya apakah orang Wanes percaya Yesus itu Tuhan dan Allah? Ya. Maka menurut saya mereka diselamatkan. Biarpun mereka punya pengertian yang kacau tentang Tritunggal. Tapi kepercayaan kepada Yesusnya, ya. Menurut saya begitu. Jadi harus dibedakan. Jadi siapapun yang mempunyai kepercayaan yang salah tentang Tritunggal atau menolak Tritunggal, kita selidiki lebih jauh. Apakah mereka percaya atau tidak? Tapi saya kasih catatan tambahan. Misalnya saudara ini Wanes. Tapi saudara orang percaya Yesus sungguh-sungguh. Wanes. Saya juga percaya Yesus sungguh-sungguh. Di dalam saya ada Roh Kudus. Di dalam saudara ada Roh Kudus. Dalam kasih, saya menjelaskan tentang Tritunggal dari Alkitab kepada saudara. Kalau roh di dalam saya sama dengan roh di dalam kamu, saya percaya roh itu akan menuntun kamu, walaupun mungkin bukan sekarang. Tapi dia pasti akan membuat kamu mengerti. Tapi kalau sudah dijelaskan seluruhnya dari Alkitab begitu jelas, tapi anehnya itu tetap tertutup dari kamu, ngotot di dalam kesalahan. Artinya karya Roh Kudus yang menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran kok kenapa tidak berlaku bagi kamu ya? Jangan-jangan kamu bukan orang percaya. Karena saya yakin bahwa orang bisa punya pemahaman, apalagi pemahaman tentang Tritunggal bisa salah. Tapi kalau dia orang percaya sungguh-sungguh, saya yakin Roh Kudus akan menuntun dia entah mempertemukan dengan suatu pembahasan Tritunggal yang Alkitabiah atau seorang hamba Tuhan yang sangat Alkitabiah dalam memberi penjelasan. Karena kadang-kadang orang tuh menolak satu kebenaran tuh bukan dia mendebat sebuah pandangan, bukan karena dia mencari kebenaran. Jadi mau menemukan kebenaran atau tidak juga dia nggak peduli. Pokoknya apa yang dia pegang itu sudah benar. Nah, saya seorang Reform Calvinis. Tapi dulunya saya bukan seorang Calvinis, saya orang Arminian. Karena saya sekolahnya di sekolah Arminian. Tapi cara saya belajar itu adalah saya selalu mencari pandangan berlawanan dengan pandangan dosen. Lalu mendebat dosen. Dan apabila saya kalah, saya senang. Jadi ketika dosen saya mengajar Alkitab firman Allah, saya selalu mencari data bahwa Alkitab bukan firman Allah dan gugat dia. Kalau saya menang membuktikan Alkitab firman Allah, saya kecewa. Karena dalam hati saya sebenarnya percaya Alkitab firman Allah dan saya harap dia bisa gugurkan argumen saya. Supaya saya diyakinkan Alkitab firman Allah. Jadi begitu dia berhasil pakai argumen menghancurkan argumen saya senang. Maka begitu dosen saya ajar Arminian, saya ambil posisi Calvinis untuk menyerang sedemikian rupa. Untuk melihat sebagai orang Arminian, bagaimana menjawab serangan Calvinisme yang paling keras. Dan saya senang dengan perdebatan itu. Karena saya dikalahkan waktu saya mahasiswa. Dengan giginya pegang Arminian kuat. Setelah tamat sekolah teologi dengan pandangan Arminian, saya ketemu di internet satu orang Calvinis garis keras yang namanya Budi Asali. Maka dengan berbekal Arminianisme saya hajar dia. Dan kita dua baku hajar itu. Ya. Dan kerasnya minta ampun itu. Ya.
Bahkan sampai menjelang Natal, saya masih ucap selamat Natal. Dia balas, jangan mengucapkan selamat. Saya tidak terima selamat dari orang yang belum selamat. Saya masih pegang beberapa file perdebatan. Tapi anehnya pada waktu itu saya melihat bahwa semua argumentasi saya bisa dia hancurkan. Tapi argumentasi dia, saya tidak bisa. Dan saya mengakui saya kalah. Begitu saya akui saya kalah, saya cari dia. Saya cari dia dan saya katakan saya kalah. Tapi belum tentu salah. Karena mungkin saya kalah karena saya kurang pengalaman. Kurang belajar. Kita lanjutkan lagi. Dan saya belajar sejak kekalahan dalam perdebatan dalam budi asal itu, 7 tahun kemudian baru saya menyatakan saya Calvinisme, Reform. Gereja saya itu gereja Kristen Injil Nusantara itu gereja Arminian. Dan saya satu-satunya gereja GKIN yang Calvinis. Semua GKIN tidak menerima baptisan bayi, semua baptisan dewasa. Saya GKIN satu-satunya yang terima baptisan bayi. Dan kemarin mulai ada yang korek di grup pekerja sinode. Saya bilang saya lebih taat firman daripada doktrin gereja. Jadi kalahkan saya dalam perdebatan, saya siap kembali. Tapi jangan suruh saya beralih pandangan hanya karena ini adalah ajaran resmi gereja kami. Tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi motif saya itu belajar. Jadi justru ketika saya dikalahkan dalam perdebatan itu, saya senang. Saya menemukan kebenaran. Tapi kalau berdebat lalu pokoknya sudah data Alkitab sudah dibuktikan, dibuka di semua dan kamu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi tetap ngotot di dalam wanesmu, saya curiga. Kayaknya Roh Kudus tidak menuntun kamu ya. Atau memang Roh Kudus itu tidak pernah ada. Ya, jadi menurut saya ada 2 step itu ya. Pertama, lihat penolakan pada Tritunggal itu membuang Yesus sebagai juru selamat Tuhan Allah setinggi-tinggi atau tidak. Kalau tidak, lihat lagi. Dia bertemu dengan penjelasan yang Alkitabiah atau tidak. Karena mungkin juga orang tidak diyakinkan karena yang menjelaskan juga hanya menciptakan kesalahan-kesalahan lain. Ini kan sekarang ini kan di YouTube tiba-tiba semua orang muncul jadi pengajar kan? Ya, yang kita tidak tahu dia sekolah di mana tiba-tiba sudah jadi guru lah, ya, sudah jadi pengajar lah. Nah, ini kan mengakibatkan banyak kekacauan. Jadi menurut saya deteksinya begitu ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu Trinitas itu apa, yang karena baru nonton, karena pasti ada ini penonton-penonton yang baru nonton diskusi, yang nggak ngerti Trinitas itu apa. Ini kita dengar bentar lah, intermezzo. Apa itu Trinitas? Ini yang ngomong pendeta ya, jangan marah sama saya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama Pak, satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sekarang, fungsinya sama toh? Fungsinya. Sama Pak. Fungsinya Untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen.
Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Memang mengilustrasikan Tritunggal itu tidak bisa. Saya selalu mengatakan bahwa analogi apapun yang dipakai, matahari dengan bulatannya, kemudian ada panasnya, ada cahayanya, itu sama sekali tidak bisa menggambarkan, karena ciptaan tidak mungkin bisa menggambarkan Tritunggal secara tuntas ya. Pak, saya cuma mau satu pertanyaan baru Bapak konklusikan nanti dengan Pak. Belum selesai, ya. Pak. Saya selesaikan ya, dulu maksud yang ini. Saya potong tadi satu pertanyaan. Pak, kalau begitu, kalau susah dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diiniin, kenapa mesti dipaksakan masuk istilah Allah Tritunggal dan 3 pribadi itu? Kenapa tidak dibiarkan saja diksi Alkitab apa adanya? Tidak perlu diterangkan, biarkan nanti Roh Tuhan saja yang menerangkan kepada setiap orang yang membaca Alkitab. Menurut Anda bagaimana? Sebelum Pak Malikil, silakan Pak. Baik. Tidak dipaksakan Pak Joshua Teo. Tidak ada, kita tidak memaksa. Ya karena kita dihakimi Pak. Kalau tidak percaya Tritunggal, kita dianatema, kita dibilang sesat, kita dibilang bidah. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan dulu dengan kutukan. Itu lain, itu masalah lain, itu pembahasan lain itu ya. Jadi Trinitas itu yang pemahamannya seperti itu. Yang ada Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Walaupun itu penjelasannya tadi kacau balau. Karena sampai sekarang, kalau mau jujur, tidak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan Trinitas dengan sempurna. Yang ngomong bukan saya, doktor teologi. Doktor teologi mengatakan bahwa Trinitas tidak bisa digambarkan. Nggak ada satupun. Ya, nggak akan sanggup mereka menggambarkan. Jadi aneh sekali. Aneh sekali, pemahaman Tuhannya sama sekali tidak bisa dimengerti oleh manusianya. Ini Tuhannya yang nggak pandai jelaskan, atau manusianya yang terlalu bodoh. Atau Tuhannya yang salah ciptakan manusia. Manusia diciptakan dengan begitu bodohnya sampai nggak bisa mengerti penciptanya sendiri. Ini kacau ya. Tetapi ya itu urusan lain. Kita bahas saja pemahaman dari Esra Soru. Jadi dia mengatakan orang di luar Trinitas itu harus dibagi lagi. Yang menolak Yesus sebagai juru selamat sama yang masih menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita bilang saksi Yehova, pastinya tidak selamat kalau menggunakan konsep seperti ini. Karena saksi Yehova menempatkan Yesus hanya sebagai utusan. Ya, Yesus hanyalah utusan. Kalau Unitarian, Unitarian bagi lagi teman-teman. Ada Unitarian menempatkan Yesus sebagai juru selamat di dunia. Hanya juru selamat di dunia. Jadi dia diberikan tugas untuk menyelamatkan manusia. Itu Unitarian yang model-model pendeta Erastus. Erastus mengakui Yesus sebagai juru selamat. Karena dia ditugaskan untuk jadi juru selamat. Karena ditugaskan. Tapi posisi Yesus di bawah Allah Bapa. Nah, kalau yang itu saya nggak tahu. Apakah selamat juga atau tidak? Harusnya selamat, karena kan juru selamat tetap. Tetap menempatkan Yesus sebagai juru selamat. Seperti standar yang disampaikan Esra Soru. Terus kalau oneness, kalau oneness artinya lebih spesial lagi. Oneness atau Yesus only itu memposisikan Yesus di atas segalanya. Yesus itu adalah Allah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus itu segalanya. Jadi selain mereka menempatkan Yesus sebagai juru selamat, mereka menempatkan Yesus sebagai pencipta juga. Kalau Trinitas kan enggak, pencipta Allah Bapa. Ya, Yesus ada di sana saja. Yesus juru selamat, tetapi Yesus mati di kayu salib secara manusia. Oneness lebih mengagungkan Yesus. Kalau kita lihat pemahamannya ya, Oneness lebih mengagungkan Yesus dibandingkan Trinitas. Artinya dia selamat juga kalau gunakan konsep Esra Soru. Wah, ini kan gedebrul. Ini gedebrul teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa dimaki dia. Bisa dimarahin besar-besaran nih sama orang-orang Trinitas yang lain.
Karena mereka selama ini kan yang paling ribut. Athanasius sama Arius itu udah ribut yang paling besar, teman-teman, dibandingkan dengan yang lain-lain. Bahkan kita dengar juga dari Yonatan Purnomo bahwa Trinitas itu juga salah. Trinitas itu buatan. Nggak pernah kita mengenal Trinitas diajarkan oleh Yesus. Murid Yesus mula-mula nggak ada yang berpemahaman Trinitas. Nggak ada ya. Nah, ini teman-teman harus tahu juga. Jadi Esra Soru ini, aduh, kacau teman-teman. Ya, saya katakan kacau. Tapi sebelum ke sana lagi, ya, ini kita balik dengan testimoni dari Esra Soru yang mengatakan bahwa dia suka membuat argumen yang menjadi lawan dalam rangka belajar. Cuman nampaknya sekarang berhenti. Kenapa saya bilang berhenti? Ya, lu sekarang udah Calvinis. Dulu lu bilang lu Armenian, ya, terus lu suka bentrok dengan orang Calvinis. Lu suka bentrok dengan dosen lu yang mengajarkan firman telah menjadi manusia. Lu ingin membuktikan bahwa firman itu tidak menjadi manusia. Kalau begitu, harusnya lu juga sekarang belajar dong. Belajar menempatkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Yesus bukanlah Allah. Harusnya Anda menempatkan di posisi itu juga. Kritis kepada diri Anda. Pertanyakan kepada diri Anda, maka hidayah akan datang. Saya itu masih kritis sampai sekarang. Jadi setiap saya dengar sesuatu, saya akan cross-check. Saya akan coba cari argumen sanggahan. Dan saya akan yakin itu benar setelah saya tidak menemukan sanggahan lagi. Tetapi Esra Soru sudah berhenti saat dia berdebat dengan Budi Asali. Dia tidak berkembang lagi dari situ. Dia tidak mempertanyakan kenapa Katolik beda dengan Protestan. Dia tidak pertanyakan apa Ortodoks itu. Artinya dia sudah selesai. Ini kurang bagus. Artinya pertumbuhan pengetahuan Pendeta Esra Soru sudah selesai. Anda sudah tidak jadi orang kritis. Saya sedih melihat Anda kalau seperti ini. Yang sebelumnya Anda suka membuat argumen berlawanan, sekarang udah enggak. Anda bilang terakhir ya, Anda diskusi dengan Budi Asali, di mana Budi Asali itu adalah orang yang sangat Calvinis, sedangkan Anda Armenian. Terus lihat Budi Asali berhasil mematahkan argumen Anda, dan Anda gagal mematahkan argumen dia, sehingga Anda mengaku kalah. Wah, ini bagus ya. Jadi, di sini kita dapat pengakuan bahwa Esra Soru itu ternyata benar adalah murid Budi Asali. Budi Asali adalah mentornya. Jadi, bagi teman-teman yang meragukan kemampuan Pendeta Budi Asali, Anda harus hadapan dengan Esra Soru. Esra Soru saja mengakui Budi Asali jauh lebih jago, jauh lebih senior. Walaupun kalau sekarang kemampuan berbicara ya mungkin kalah, karena usia. Dan kita lihat Pendeta Budi Asali ya mulai pikun juga. Usia nggak bisa bohong, jadi mulai pikun. Terus, bagi teman-teman yang nggak tahu Calvinis dengan Armenian, itu apa sih? Nah, jadi, teman-teman kan tahu, di Protestan itu banyak sekali denominasi, bahkan sudah mau 60.000. Dalam 500 tahun, Protestan, ya, itu sudah terpecah menjadi mau 60.000. 60.000 doktrin pemahaman yang berbeda-beda. Dan salah satu yang paling besar adalah Calvinis serta Armenianisme. Ini sistem teologi yang benar-benar berbeda. Calvinis dari John Calvin, teolog Prancis ya. Kita tahu. Terus, apa sih beda dua pemahaman ini? Kalau Calvinis, dia berpegang teguh bahwa keselamatan, ya, anugerah keselamatan itu nggak bisa ditolak dan sudah ditentukan dari awal. Ya, sudah ditentukan. Jadi misalnya seseorang ini bertobat di usia sekian, orang ini akan dipakai Tuhan, ya, itu nggak bisa kamu tolak. Kamu pasti akan diselamatkan, pasti kamu akan bertobat, karena memang sudah ditentukan. Ya, itulah yang kemarin jadi perdebatan antara Budi Asali dengan si Erben, ya kalau nggak salah sama Erben. Artinya Erben dia pemahamannya Armenianisme, ya si Erben. Kalau yang lain saya nggak tahu, ya kita harus lihat lagi lebih dalam. Jadi mereka ini terpecah-pecah teman-teman. Sedangkan
Arminianisme menganggap bahwa keselamatan tuh bisa ditolak. Ada free will manusia. Jadi bedanya di situ. Kalau yang satu mengatakan udah ditentukan. Si A selamat, si B nggak selamat. Walaupun si B mungkin sekarang orangnya hidupnya benar, ya. Lebih baik secara manusia daripada si A. Tapi si A yang selamat, karena sudah ditentukan. Sedangkan menurut Arminianisme, keselamatan tuh tergantung orangnya. Orangnya bisa menolak anugerah keselamatan. Bisa menolak panggilan Tuhan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya Tuhannya itu udah datang kepada dia dalam bentuk roh, dalam bentuk aduh, kaki kotor, pakai kolor kan gitu kan. Itu yang ngomong Murtadin teman-temannya, bukan saya. Jadi misalnya si Kelvin, ya, si Kelvin ini ketemu dengan sosok jubah putih, pakai kolor. Udah dibilang, ikutlah denganku, Kores Kelvin. Ya, si Kores tolak. Minggu depan dijumpai lagi. Ikutlah jalan keselamatan yang lurus. Ikut saya. Ah, kau hantu belahu, dilempar batu sama si Kelvin. Ya, ditolak lagi. Datang lagi ketiga kali. Saya yang menyembuhkan kamu. Saya yang menyembuhkan dan mengangkat sakitmu. Percaya kepada saya. Si Kelvin tolak lagi teman-teman. Padahal dia lagi demam. Dan begitu diomongin sembuh, benaran sembuh. Tapi dia tolak juga. Artinya anugerah keselamatan diberikan kepada si Kores, tapi Kores tolak. Ya, si Kelvin Kores ini tolak. Padahal udah dijumpai nih, sosok jubah putih pakai kolor, kaki kotor. Ya, contoh ya, mohon maaf saya katakan. Jadi, keselamatan tuh bisa ditolak. Itu free will. Ya, sekali lagi itu free will. Karena menurut Kelvin yang datang sama dia tuh hantu. Kan gitu, wah ini nggak benar nih, roh jahat ini. Ya, karena kita nggak punya standar sampai sekarang untuk menentukan mana yang malaikat, mana yang setan. Nggak ada, karena setan juga bisa menyamar jadi malaikat. Jadi kembali pegangan kita adalah kitab suci. Kan begitu. Kembali pegangan kita adalah ajaran para nabi terdahulu. Sesuai nggak dengan ajaran para nabi atau tidak? Sesimpel itu. Ya, itu bedanya. Jadi sekilas info biar kalian tahu. Dan saya cukup bingung dengan Esra Soru, yang menurut saya, ya kalau kemarin dia kalah debat sama Budi Asali, ya mungkin karena pengetahuannya yang kurang, ya. Waktu itu mungkin masih terlalu muda, belum belajar banyak. Karena menurut saya Calvinis juga babak belur, teman-teman. Mohon maaf ya. Dan saya cukup kecewa dengan Esra Soru, yang sampai detik ini belum menerima tantangan debat, ya, dari Bang Zuma, ataupun Ustadz Wafi. Ya, belum. Kalau memang Anda suka diskusi seperti itu untuk mencari kebenaran, untuk menjadi antitesisnya, kenapa nggak diskusi dengan Bang Zuma, Ustadz Wafi? Mana tahu setelah diskusi dengan Ustadz Wafi, Anda mengakui kekalahan Anda, ya, mengakui bahwa Anda yang tidak ngerti, dan Anda mendapatkan hidayah. Soalnya ini ada historinya kan gitu. Ada histori bahwa Esra Soru ini bisa mengakui kekalahan dalam diskusi. Yang penting argumennya bisa diterima sama akal dia, kan begitu. Nah, jadi kita harap bisa ada diskusi antara beliau, ya, Pendeta Esra Soru dengan Ustadz Wafi, yang kita tahu kemampuan Ustadz Wafi dalam menjelaskan itu luar biasa. Pengetahuan Islamnya, wah, nggak usah ditanya lah. Dan dia juga bisa mematahkan argumen-argumen yang dari agama Kristen, kan begitu. Nah, jadi kita tunggu debat seperti itu supaya bisa tersadarkan. Ya, tujuannya adalah tersadarkan, itu yang paling penting. Oke, jadi buat Pendeta Esra Soru, saya harap semangat Anda untuk belajar, semangat Anda untuk mencari perbandingannya, argumen yang berlawanannya, itu tetap ada dan Anda pertahankan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan sekilas info teman-teman ya, ada beberapa agenda kita yang dimana tanggal 17 kita punya rencana ke Labuan Bajo, itu terpaksa kita pending. Kita pending dan kita akan berangkat di tanggal yang belum bisa kita tentukan. Dan itu karena alasan keselamatan teman-teman. Ya, mohon maaf, alasan keselamatan, tetapi kita tetap akan lakukan. Ya, kita akan tetap akan lakukan di sana untuk membantu Ponpes yang ada di Labuan Bajo. Jadi mohon supportnya, mohon doanya, semoga kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Nanti dokumentasinya tetap akan kita taruh
akan kita lampirkan di channel Jadid HMC ini. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.